Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Pengurus Mushola Al-Maghfirah yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Bapak Ustaz, Bapak Imam, Bapak Ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di subuh kali ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan nikmat yang luar biasa ini selalu kita pupuk dan kita pelihara, sehingga nantinya kita akan selamat dunia dan akhirat. Bersolawat dan menyampaikan salam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Semoga nantinya kita mendapatkan curahan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang larangan untuk mencaci maki, membukakan aib, menceritakan keburukan orang-orang yang sudah meninggal dunia, terutama bagi saudara kita yang seiman, seagama. Tak boleh kita ingat-ingat, kita ucapkan, kita ceritakan keburukan-keburukan mereka, karena sungguhnya tugas mereka sudah selesai untuk di dunia. Di dunia amal mereka sudah dicatat, dan di akhirat nanti mereka akan mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan itu. Andaikan amal perbuatan mereka itu banyak yang baik, maka tentu Allah akan menyiapkan bagi mereka kehidupan yang penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa taala yang di surga. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Andaikan ternyata amal soleh mereka sedikit, ternyata yang paling banyak adalah dosa yang mereka lakukan, maka tentu mereka nanti akan Allah masukkan dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Apakah neraka hawiyah itu? Yakni api yang menyala. Nauzubillah subhanallah. Oleh karena itu kita mesti mendoakan saudara-saudara kita yang seiman seagama agar mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, sehingga nantinya mereka akan Allah kumpulkan bersama orang-orang yang soleh berada dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pun sudah bahas tentang tidak boleh juga kita mohon ampun bagi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, karena sungguhnya mereka bertentangan akidah dengan kita. Maka kalau ada tetangga kita, walaupun dia amat sangat baik dengan kita, sosialnya tinggi, tapi akidahnya berbeda, janganlah kita mohon ampun kepada Allah. Karena itu bukan sebuah kewajiban, kewenangan bagi kita untuk memintakan ampunan bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang musyrik. Pada subuh kali ini kita akan membahas bahwa sesungguhnya manusia ini walaupun sudah meninggal dunia tetap dan mesti kita muliakan. Maka banyak sekali ayat Al-Quran, salah satunya adalah dalam Quran surat Al-Baqarah, juga ada juga dalam Quran surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 70. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 70, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam.
Dan sesungguhnya kami telah muliakan manusia, anak cucu Adam. Jadi kita manusia ini adalah makhluk yang mulia. Bukan hanya yang mengakui kemuliaan kita itu adalah manusia dan makhluk yang lain, tapi Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan, "Walaqad karramna bani Adam." Dan sesungguhnya kami memuliakan, kata Allah, Bani Adam, anak cucu Nabi Adam, yakni kita manusia. Karena kita diberi akal, karena kita diberi suatu nikmat yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Tapi kadang-kadang manusia menyeleweng, menyimpang, di mana menuhankan akal, terutama orang-orang barat. Orang-orang barat punya filsafat, dalam filsafat barat itu akal ini menjadi prioritas bagi mereka, sehingga apa yang realita, yang benar menurut akal mereka, itu yang mereka ikuti. Sementara kalau dalam filsafat Islam, bukannya akal yang menjadi hal yang pokok, adalah wahyu. Kenapa? Karena akal ada batasan. Akal manusia ini, akal kita ini terkadang tidak bisa menembus sesuatu yang di luar jangkauan akal kita. Nah, tentu untuk menembus inilah wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pernah saya sampaikan, ada dalam hukum fikih misalnya, itu di luar akal kita. Ketika ada orang yang batal wudhunya atau dia berhadas kecil, maka orang tersebut disuruh untuk bersuci. Bagaimana caranya? Dengan berwudu. Kalaupun dia mengeluarkan sesuatu yang nampak najisnya, maka dengan istinja. Begitu. Yang dia keluarkan adalah hadas kecil dan kotoran. Sementara ada orang yang mengeluarkan sesuatu yang suci. Contoh, ada seorang laki-laki atau perempuan, dia mimpi lalu mengeluarkan air mani. Air mani itu suci atau najis? Suci atau najis? Suci. Tapi dalam syariat kita, ketika seorang berhadas besar, wajib mandi. Kalau kita gunakan akal kan tak masuk logikanya. Ada orang yang mengeluarkan kotoran, sudah jelas-jelas yang dikeluarkannya kotoran najis. Loh, kok kenapa disuruh untuk menghilangkan najis lalu berwudu saja? Kemudian ada orang yang mengeluarkan sesuatu yang suci, bukan kotoran, bukan najis, tapi Allah perintahkan untuk mandi. Akal kita tak akan menerima. Kalau berdasarkan akal kita, ketika seorang mengeluarkan sesuatu yang kotor, yang kita kenal dengan najis, kotoran, maka ini yang wajib mandi. Kenapa? Karena yang dia keluarkan adalah kotoran, yang baunya luar biasa, yang bentuknya bagaimana. Tapi itulah syariat. Karena kita meyakini di atas akal itu ada wahyu, maka tentu kita sami'na wa ata'na. Sami'na, kita mendengarkan, wa ata'na, kita patuh, nah ikuti saja. Maka ada dalam bahasa fikih itu disebut dengan ta'ammudi, kita ikuti saja, kita jalani saja. Walaupun ada beberapa ulama kontemporer yang coba ingin mengkaji apa ilat hukumnya, apa alasannya ketika seorang mengeluarkan benda yang kita kenal dengan najis, maka hanya berwudu saja, dihilangkan najis itu lalu berwudu saja. Ketika orang buang angin, ada suaranya atau tak ada suaranya, baunya ada,
maka batal wudunya, cukup dia berwudu saja. Ada orang yang BAK buang air kecil, dibersihkan najisnya, lalu dia cukup dengan berwudu saja. Sementara ketika seorang mengeluarkan benda yang suci seperti air mani, tapi Allah wajibkan baginya untuk mandi, bukan berwudu. Maka ada ulama kontemporer mengarang satu kitab. Dalam kitabnya disebutkan bahwa apa alasan dan kenapa Allah memberikan hukum seperti itu. Dalam kitab Hikmatut Tashri' wa Falsafatuh, Syekh Ahmad Al-Jurjawi, beliau mengatakan, disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala luar biasa memuliakan kita manusia. Disinilah letak bahwa Allah luar biasa menyayangi hambanya manusia. Coba bayangkan kalau Allah tidak melihat dan tidak menampilkan kasih sayangnya kepada kita. Andaikan sebaliknya, sesuai dengan akal kita, kalau keluar kotoran najis maka wajib mandi misalnya. Jika keluar sesuatu yang suci tak perlu mandi. Alangkah repotnya manusia. Seperti ada orang yang kena penyakit wasir misalnya. Setiap saat dia mau BAB, setiap saat dia mau buang air kecil, maka satu malam itu bisa 5 kali pula dia mandi. Bapak ibu-ibu yang sibuk dengan pekerjaannya, terpaksa kalau mau masuk kantor bawa anduk. Kenapa? Khawatir nanti ketika mau sholat zuhur misalnya keluar air kecil BAK, keluar air besar BAB, mandi. Kenapa? Karena secara logika hukumnya wajib mandi. Tapi Allah menampakkan Rahman dan Rahimnya. Allah ingin mempermudah kita. Allah tidak mempersulit kita. Yassiru wa la tu'assiru, mudah, jangan dipersulit. Maka logika hukumnya agak terbalik, tapi sesungguhnya itu adalah manfaatnya, kemaslahatannya adalah untuk kita manusia. Maka akal itu tak bisa juga dijadikan tolak ukur terakhir. Maka dalam filsafat Islam tolak ukur terakhir itu adalah wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah. Bapak ibu-ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, maka beginilah Allah memuliakan kita manusia ini. Bahkan sampai meninggal dunia, manusia itu tetap menjadi hamba Allah yang mesti dimuliakan. Nah, oleh karena itu bapak ibu-ibu, dalam satu hadis dikatakan, walaupun seorang itu sudah meninggal dunia, maka kita memuliakannya saat kita ziarah atau kita melihat melewati kuburannya. Tak boleh kita duduk di atas kuburan orang yang sudah meninggal dunia. Salah satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li ayyajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriqa buyanahu hatta takhlasa ila jildihi khairul lahu min ayyajlisa ala qabr. Kata Rasul, li ayyajlisa ahadukum ala jamrah. Sesungguhnya kata Nabi, seandainya salah seorang di antara kalian duduk di atas jamrah. Jamrah itu bara. Kemudian fatuhriqa siapa? Kemudian karena dia duduk di atas bara api sampai terbakar bajunya, pakaiannya, hatta takhlisa ila jildihi, sampai menyentuh kulitnya. Khairul lahu, itu lebih baik kata Nabi, min ayyajlisa ala qabr, daripada dia duduk di atas kuburan. Jadi Rasul mengumpamakan, andaikan ada bara api, lalu orang tersebut duduk di atas bara api itu sehingga terbakar kainnya, pakaiannya, menyentuh kulitnya, itu lebih baik daripada dia santai-santai, dia enak-enak
duduk di atas kuburan. Jadi bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gambaran ini kan memberikan isyarat. Siapa sanggup duduk di atas bara api? Kecuali orang-orang dulu karena dia punya ilmu, mau mendapatkan ilmu, bisa tubuhnya tak terbakar misalnya kan. Padahal mereka sedang bersahabat dengan jin, mereka ngetes ilmu itu. Tapi dalam kondisi normal seperti kita ini tak ada orang yang mau duduk di atas bara api sampai terbakar kainnya lalu terkena kulit. Artinya ini kan suatu hal yang tak boleh kita lakukan. Siapa pula mau duduk di atas bara api? Bukan pula karena seperti ini bapak ibu-ibu coba pulang dari sini, ambil kayu bakar, dihidupkan pakai minyak tanah atau bensin, sudah ada bara api, bapak ibu duduk di situ. Kira-kira apa yang Ustaz sampaikan di masjid tadi, bagaimana rasanya kalau saya duduk di bara api, kemudian terbakar kain saya, terbakar kulit saya? Nah, tak perlu kita praktekkan. Kenapa? Karena ini tak mungkin untuk dilakukan dalam kondisi kita yang akal kita sehat. Cukuplah kita membayangkan siapa yang mau duduk di atas bara api. Artinya ini sebuah larangan. Jadi dalam bahasanya dulu Nabi kadang membuat suatu larangan itu diberikan bahasa kiasan. Tapi kita sekarang ini kadang-kadang bapak mungkin sudah kesal. Orang banyak juga memberikan larangan itu dalam bentuk kiasan. Kalau bapak ibu-ibu berjalan ke jalan Indrapuri, pas naik tanjakan sebelah kanan ada tulisan, "Ya Allah, matikanlah orang buang sampah di sini." Oh, itu luar biasa bahasanya. Mungkin udah kesal ya, dikeluarkanlah bahasa seperti, "Ya Allah, matikanlah orang yang buang sampah di sini." Nah, kalau kita kadang-kadang kan bahasanya halus, buanglah sampah pada tempatnya. Tapi sekarang banyak sekali karena orang tak mematuhi aturan, jadi bahasanya yang keluar itu yang tertulis itu dengan bahasa yang menakutkan. Tapi Nabi luar biasa memberikan bahasa kiasan yang bagus bahasanya. Li ayatin sa'alukum ala jamrah wa tuhriqu thiyabahu hatta takhlisa ila jildi. Andaikan ada seorang yang dulu di atas bara api lalu terbakar pakaiannya, menyentuh kulitnya, artinya sudah pertama dia merasakan panas, yang kedua pakaiannya sudah terbakar, yang ketiga kulitnya pun terbakar, kan banyak sekali ruginya. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan dulu di atas kuburan, itu lebih baik. Jadi bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya saja memang masalah kita sekarang, padahal sudah dibentuk PSKM segala macam, tapi tata tertib, bagaimana susunan, bagaimana kerapian kuburan itu yang belum tertata dengan baik di kita. Saya pernah baca buku dan juga pernah mendengar dan menyaksikan, menonton di televisi, di Jawa Barat itu sudah ada pemakaman yang luar biasa rapi. Tidak seperti di kita, susunannya rapi, bentuknya sama. Kalau di kita kan ada yang 1 tingkat, ada yang 2 tingkat, ada yang 5 tingkat, ada yang pakai apa itu namanya Pak Ustaz? Pakai keramik yang mengkilat-mengkilat, warna-warni. Di sana tidak rata. Paling mereka tidak sampai 1 jengkal seperti ini saja. Tapi rata jalan. Bahkan kalau untuk umat Islam itu khusus, ada gapura khusus, ditulislah dengan kata-kata yang penuh nasihat, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahiqun." Ada tata tertib bagaimana kalau kita berziarah. Lalu ada pula tempat berziarah untuk duduk santai istirahat, rapi. Tapi memang bayarannya juga luar biasa. Nah, ini bisa untuk jadi wisata religi. Tapi kalau kita tidak sembarangan saja, sehingga ketika ada orang yang mau ziarah atau ada warga kita yang meninggal dunia mau dimakamkan, repot kita mau lewat, tak ada jalan lagi.
belok ke sini makam, belok ke sini kuburan, belok ke sini ada yang sudah lama mati, belok ke sini lagi ada yang baru kemarin meninggal. Tak rapi. Saya kadang sampaikan ke Pak RT, Pak RW, gimana lagi Pak Ustaz? Ada warganya yang meninggal tak izin lagi dengan kita, tiba-tiba sudah dimakamkannya di sana. Tapi kalau yang izin dengan kita, dia nggak usah dirapi. Tapi itu tadi yang izin kita tak banyak. Kalau mereka menggunakan jasa kita, jelaslah akan kita bentuk serapi-rapinya. Jadi ada gang, ada jalan yang bisa kita lewati kalau mau berziarah ke makam si A, ke makam keluarga kita. Jadi tidak melangkahi, bahkan tidak duduk, tidak berpindah kepada makam kuburan yang lain. Nah, ini satu masalah sebenarnya bagi kita. Padahal Nabi sudah mengatur, tidak boleh. Nah, salah satu cara kita agar orang tidak duduk di atas kuburan ini, ya tentu ditata dengan rapi kuburan. Jadi dari hadis ini setidaknya Nabi sebenarnya memberikan pelajaran kepada kita agar kuburan itu ditata dengan rapi, sehingga orang bisa lalu lewat, mau berziarah, mau membersihkan, atau ketika ada jamaah warga kita yang meninggal, saat itulah menyaksikan pemakaman itu tak ada orang yang duduk di atas kuburan. Ini kadang-kadang udah sempit, tak ada lagi tempat. Gimana lagi orang mau? Kadang ada juga tempat yang kita siapkan tapi jauh dari tempat pemakaman. Nah, maka ini menjadi perhatian kita semua, terutama pengurus masjid dan mushola, agar betul-betul masyarakat kita ini bukan hanya tukang gali kuburan, tapi semua masyarakat itu kita duduk bersama agar larangan-larangan rambu-rambu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tidak kita langgar. Seperti duduk di kuburan itu kan sebuah larangan rambu-rambu yang tak boleh. Tapi masih ada warga kita, masyarakat kita yang santai, bahkan kadang sampai merokok dia di atas makam itu, bercerita pula selama itu orang menggali kuburan, selama itu pelaksanaan jenazah dimasukkan di lahat, sampai akhir, sampai mendoa di atas kuburan itu, tetap juga masih juga dia duduk di atas kuburan. Nah, ini perlu kita tertibkan dan kita sampaikan, janganlah kita duduk atau tidak boleh dan dilarang bagi kita untuk duduk di atas kuburan, karena itu adalah jenazah, itu adalah hamba Allah yang walaupun dia sudah tak nampak lagi dengan kasat mata kita, tapi tetap dia dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam. Bapak Ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis yang lain lagi yang menguatkan hadis yang kita sampaikan tadi. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayaquda 'alal qabri wa yuqassasa wa yubna 'alaihi. Dalam hadis ini ada 3 larangan Nabi. Hadis dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai keduanya. Yaqul, Jabir berkata, sami'tu Rasulullah SAW, saya mendengar Rasulullah SAW naha, melarang, ayyaquda 'alal qabri, duduk di atas kuburan, wa ayyuqassasa, bukan hanya duduk saja, tapi dibuat cerita darinya. Artinya ketika ada orang meninggal dunia, dituliskan sesuatu lalu cerita yang ada di situ, ataupun menceritakan, apalagi menceritakan tentang keburukan. Wa yubna alaih, kemudian yang ketiga dibangun kuburannya itu, dibuat bangunan yang megah. Itu tak boleh, karena mubazir. Apa untungnya? Apa gunanya? Pak Ustaz, itu kan sekedar tanda. Kalau hanya sekedar tanda, cukuplah mungkin dengan 1 bata atau 2 bata yang kita semen gitu kan, kita rapikan, kita buat persegi panjang, cukup. Lalu dikasih tanah, kemudian kalaupun mau dikasih kembang apa di tengahnya, hanya sekedar tanda, tak jadi masalah. Kemudian ditulis nama, kalau yang nama boleh tulis nama
Misalnya Waluyo bin Sulistyo lahir 2013, wafat 2021. Kalau untuk tanda cukuplah seperti itu. Tapi orang kita berlomba-lomba. Kalau kita tanya, si A itu sampai 5 tingkat ya, besar. Dan tingkat kedua, 3, 4, 5 gitu kan. Pakai bola keramik yang mengkilat-mengkilat. Mubazir. Berapa biayanya? Tak cukup 1 juta. Bisa saja sampai 2 juta, 3 juta lebih. Lebih baiklah uang itu kita wakafkan, kita infakkan ke masjid, musola, kan lebih bermanfaat dan pahala yang terus mengalir. Kenapa harus kita habiskan di kuburan? Kalau di musola, di masjid, di sekolah, itu kan akan dimanfaatkan oleh orang banyak. Terasa manfaat dari infak, sedekah ataupun wakaf yang diberikan oleh kita. Maka tak perlu. Tapi di kampung itu pula jadi perlombaan. Kita tengok tuh yang paling tinggi, yang paling mengkilat-mengkilat. Kalau malam hari kena pula sinar lampu, itu ancak, bagus. Itu punya si A. Nanti bapakku nanti akan membuat juga seperti itu. Berlomba-lomba. Tak perlu. Yang di dalam kuburan saja pakainya hanya kain kapan tok saja. Tak ada. Dia bawa pakaian untuk ganti hari ini, untuk ganti besok. Nah, sederhana itu sebenarnya. Tapi sama orang kita dibuat-buat. Entah siapa pula yang mengawalinya. Makanya ketika kita mengaji ini tak perlu kuburan itu kita bangun dengan semewah-mewahnya. Boleh nggak Pak Ustaz di kandang? Kalau untuk menjaga dari binatang buas ya silakan saja. Tapi kandangnya jangan pula kandang yang bagus-bagus gitu kan. Kasih pula kandang stainless itu. Biar lama Pak Ustaz. Padahal musola masjid dia pun tak ada pagar yang stainless. Tapi kuburan orang pakai stainless semua. Kan wazir saja. Biasa aja. Hanya kita menjaga, merawat jangan sampai diganggu oleh binatang. Tapi kalau di sana sudah aman ya tak perlu. Yalah, biar nampak dari jauh ternyata ini tokoh masyarakat kita. Okelah kita kandang ya, tak perlu. Maka itu dalam hadis ini ada 3 yang dilarang. Pertama duduk di atas kuburan, ayakuna 'alal qabri. Kemudian yang kedua, wa ayyuqassasa. Dibuatlah cerita riwayatnya begini. Dulu dia lahir di sini, kemudian wafat di sini, pernah sekolah di sini, S1, S2, S3, macam-macam lah ditulis. Tak perlu. Kalaupun mau tanda di batu nisan itu tulis saja. Nama si A bin si A, lahir tahun ini, wafat usia. Cukup. Apalagi di zaman ketika SD podcast dulu memang kalau mimpi dengan nenek, didatangi kuburannya tahun berapa nenek meninggal. Pasanglah nomor gitu kan. Ada pula yang betul-betul ketika dipasang nomornya menang. Kan mimpi saya malam tadi benar. Tak ada kerja lain orang. Hanya seperti itu. Maka dengan hal-hal seperti ini sebenarnya Nabi sudah jauh-jauh hari 14 abad yang silam sudah memberikan rambu-rambu kepada kita. Tak boleh. Tapi nampaknya kalau sekarang kan belum juga saya berjumpa ada tulisan yang panjang tentang cerita orang di atas kuburan. Tak ada, alhamdulillah. Tapi yang masalah dulu kemudian membangun kuburan itu di mana? Bapak Ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang terakhir. Dalam hadis yang terakhir ini hadis dari Wasilah bin Asqa. Sami'tu Aba Marsad Al-Ghanami yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tajlisu 'alal qubur wa la tusallu ilaiha. Dalam hadis ini yang pertama memang kalau hadis yang pertama kita sampaikan tadi, larangan Rasul dengan memberikan sebuah gambaran
sebuah perbandingan. Lalu pada hadis yang kedua Rasul menggunakan kalimat naha, jelas larangannya. Yang ketiga ini Rasul menggunakan fi'il nahi, lamun nahiyah, la yang bermakna larangan. La tajlisu, jangan kamu duduk. Alal kubur, di atas kuburan. Wala tusallu ilaiha, ada tambahan, jangan kamu sholat di atasnya. Jadi kalau kita simpulkan dengan 3 hadis ini, setidaknya ada 4 yang dilarang oleh Nabi. Pertama, duduk di atas kuburan. Yang kedua, membuat cerita tentang jenazah ini dengan ditulis di atas kuburan. Kemudian yang ketiga, tak boleh membangun kuburan itu. Kemudian yang keempat, dalam hadis ini wala tusallu ilaiha, tak boleh kita sholat di atas kuburan. Pak Ustaz, di beberapa masjid kami di kampung, ini masjid, ini musola, lalu di sekitarnya ada makam, ada kuburan. Maka apakah ini tidak termasuk jenis sholat di atas kuburan? Kalau Bapak Ibu misalnya, saya tengok beberapa kabupaten seperti itu juga. Di Bengkalis misalnya, setelah kita nyebrang dari Roro, lalu nanti kalau kita belok kiri, nanti ada Masjid Kuning. Di Masjid Kuning itu di sampingnya kuburan semua. Bahkan kuburan itu umpama ini tempat imam, di belakang sana itu kuburan. Kemudian berjalan lagi ke Indragiri Hilir, Tumilahan. Ada masjid yang juga seperti itu. Di Kampar juga ada. Mungkin berapa ada kabupaten ada masjid yang kondisinya seperti itu. Yang tak ada juga banyak. Apakah itu termasuk sholat di atas kuburan? Maksud sholat di atas kuburan itu memang di bawah ini kuburan, lalu kita sholat di atasnya. Nah, itu tak boleh. Pak Ustaz, kan jarak kuburan itu ada? Tidak ada misalnya. Karena ada, Pak Ustaz, boleh gak kami sholat di antaranya itu? Itu termasuk bagian daripada sholat di atas kuburan. Maka di pemakaman itu tak boleh kita sholat. Kalau perlu sholat, cari tempat lain yang bukan di pemakaman. Kenapa kita dilarang? Khawatir nanti di sana ada penyembahan. Apalagi misalnya ini adalah wali, ini adalah orang yang punya karomah, ini orang yang luar biasa ilmunya, amat sangat dihormati. Sholatlah kita di sana. Nanti akan muncul bisikan setan dalam hati kita untuk menyembah dari almarhum ataupun almarhumah. Maka tak boleh. Jadi ketika saya berziarah ke makam salah seorang wali songo, saya dituntun sama yang di hotel itu. Tapi karena waktu itu kita ada acara, itu saya pakai yang biasa saja. Tapi selama di jalan saya sampaikan, Pak, katanya, nanti di sana Pak, orang Pak lebih ramai di sana daripada di pasar. Apalagi sebelum masuk makam wali itu ada juga pasar kecil. Itu ramainya Pak, luar biasa. Tengoklah Bapak nanti. Saya bilang, iyalah, yang penting kita sampai sana ziarah. Jangan kita minta-minta. Ya Pak, sampai di sana kenapa orang minum air itu? Menurut mereka Pak, air itu ada karomahnya. Jadi ya begitulah mereka mengambil berkah dari air itu. Saya sampaikan, kalau kau ke sana, ke tempat itu, jangan pula kau begitu mengagumi air itu kan makhluk Allah. Nah, nanti di mana saya bilang makam wali itu? Di depan lagi Pak. Betul-betul saya tengok ramai yang luar biasa. Ada orang berdiri, lalu tengok ulah ruku dia. Seperti itu tak boleh. Kalau mau sholat itu dalam masjid, sholat itu dalam masjid. Akhirnya pulang dari sana bertanya anak lajang ini, Bapak ini ustaz katanya. Dia bertanya seperti itu. Kenapa saya bilang? Nah, biasanya kalau bukan ustaz kan mungkin dari tadi Bapak bilang seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti ini.
karena dia orang sana kan tak tahu. Saya pun kenal dengan dia di sana juga. Karena saya tak tahu, saya bilang temanilah saya. Nanti transportasi saya yang bayar, nanti makan saya yang bayar. Siapa? Namanya anak-anak lajang kan? Mau juga. Terakhir ketika mau nyebrang ke Madura, rupanya supir Grab itu tak sanggup menyeberang jembatan Suramadu itu. Akhirnya kami jalan kaki lah. Yang penting saya bilang, saya nengok, oh ini jembatan Suramadu itu. Lalu saya tanya sama ojek, bisa nggak nyeberang ke seberang sana? Takut Pak. Saya bilang, takut apa? Takut tiup angin. Enggak Pak, banyak kejadian. Kejadian apa? Kejadian orang jatuh ke laut. Bukan itu Pak, banyak kejadian. Nanti ada orang yang kita bawa, ternyata orang itu tak baik, dicurilah Honda kita, lalu kita dibunuh. Oh seperti itu, saya bilang. Saya kira karena dia di atas laut dan ada angin kencang, melayang pula ditiup angin. Tidak seperti itu. Akhirnya tak jadi dia menyeberang. Jadi bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan tak boleh silakan. Nabi sudah membolehkan kita untuk berziarah. Tapi salah satu adab ziarah, di mana dalam ziarah itu tak bolehlah kita duduk di atas kuburan, tak boleh pula kita sholat di sana. Tujuan kita hanya mendapatkan pelajaran bahwa kalaupun nanti saya mati, inilah yang masih nampak di depan mata orang yang masih hidup, hanya batu nisan, hanya kuburan. Maka pelajaran bagi kita bahwa perbanyaklah amal soleh sebelum ajal menjemput kita. Perbanyaklah kebaikan, karena nanti orang akan mengenang kebaikan kita itu, dan kebaikan itulah nanti akan menghantarkan kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan kita doakan orang yang sudah meninggal dunia. Kalau dia laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu wa adkhilhu jannata darussalam. Nisa, atau dengan doa yang lain. Bukan sampai di sana meminta-minta, bukan sampai sana menceritakan pula. Tahu. Maka ini menjadi adab kita dalam pelaksanaan ziarah kubur. Apalagi kan sebelum masuk pemakaman kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar, assalamualaikum ya ahlal kubur. Selamat sejahtera wahai penduduk kuburan ini. Minal muslimin wal muslimat. Di mana dalam kuburan ini ada orang-orang muslim, ada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Insyaallah nanti kami akan menyusul. Kan sudah ada gambaran bahwa nanti kami akan menyusul. Sekarang bapak, ibu, saudara udah duluan, nanti kami menyusul. Artinya nanti kita pun akan mati dan akan dimakamkan dan akan dikuburkan. Maka hikmah-hikmah dari pelajaran berziarah kubur ini adalah mengingatkan kita bahwa di dunia ini tak selamanya kita hidup. Nanti kita pun akan merasakan yang namanya kematian itu. Mudah-mudahan berapa hadis yang kita sampaikan ini menjadi satu pelajaran bagi kita tentang larangan duduk di atas kuburan, larangan membuat cerita di atas kuburan, ditulis cerita itu lalu ditempelkan di batu nisan, dan yang ketiga larangan membangun kuburan, dan yang keempat larangan sholat di atas kuburan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan meridhoi setiap usaha yang kita lakukan dan menjadikan setiap usaha itu tambahan amal soleh bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.